Gimana jadinya kalau ada dua raksasa yang saling sikut tiba-tiba digabungin jadi satu? Nah, itulah yang persis terjadi di industri perikanan Indonesia. Hari ini, kita bakal bedah tuntas langkah korporasi super dramatis yang melahirkan seorang juara nasional baru. Ini dia kisah tentang strategi, kekuasaan, dan ambisi besar di lautan kita. Oke, coba deh bayangin ini. Di lautan kita yang luas banget ini, dulu ada dua perusahaan perikanan gede milik negara. Dua-duanya main di sektor yang sama, yang artinya sering banget tuh, ya saling sikut buat dapetin sumber daya dan pasar yang sama. Situasi kayak gini kan pastinya jadi nggak efisien. Nah, terus pemerintah punya ide, sebuah langkah strategis yang benar-benar ngubah peta permainan. Keduanya dilebur jadi satu. Dua pesaing sengit ini dijadiin satu entitas tunggal yang super kuat, yang dari awal emang dirancang buat jadi juara perikanan nasional yang nggak terkalahkan. Tentu aja, ini langsung bikin kita mikir kan, gimana sih persisnya proses penggabungan segede ini bisa terjadi? Dan yang paling penting nih, berhasil nggak sih strateginya? Yuk kita selam lebih dalam buat cari tahu jawabannya. Jadi, kenapa sih pemerintah sampai harus ngambil langkah sebesar ini? Keputusan ini tuh bukan tiba-tiba loh, tapi bagian dari sebuah rencana ekonomi yang jauh lebih besar. Oke, pertama-tama kita samain persepsi dulu ya soal istilah kuncinya. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Ini adalah perusahaan-perusahaan punya pemerintah yang jadi mesin penting buat ekonomi nasional kita, mulai dari urusan energi sampai pangan. Seperti yang bisa kita lihat di sini, waktu itu pemerintah lagi gencar-gencarnya jalanin program bersih-bersih besar-besaran. Tujuannya, ya buat nyembuhin BUMN-BUMN yang kinerjanya kurang oke, biar mereka jadi lebih efisien dan pastinya lebih untung. Nah, di sektor perikanan ini masalahnya kelihatan banget. Ada PT Perikanan Indonesia sama PT Perikanan Nusantara. Sama-sama BUMN, tapi kerjanya sering tumpang tindih, bikin bingung, dan ya itu tadi, persaingannya jadi nggak perlu. Pemerintah ngelihat ini sebagai pemborosan dan sebuah kesempatan buat menciptakan satu entitas yang jauh lebih kuat dan fokus. Oke, jadi kita udah tahu kenapa merger ini perlu. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya? Yuk kita geser dan lihat gimana proses ini dieksekusi secara hukum, langkah demi langkah. Dan prosesnya tuh cepet banget loh, dimulai Agustus 2021 dengan perubahan status hukum. Sebulan kemudian di September, pemerintah langsung keluarin PP yang jadi landasan hukum mergernya. Puncaknya di bulan Desember saat akta penggabungannya diteken, dan di awal 2022, jeng, raksasa baru ini resmi lahir dan jadi bagian dari holding BUMN Pangan. Mekanisme hukumnya sebetulnya bisa kita sederhanain jadi 3 langkah utama. Pertama, PT Perikanan Nusantara dibubarkan secara hukum, tapi tanpa proses likuidasi yang ribet, jadi nggak perlu jual-jualin aset satu persatu. Kedua, semua aset, utang dan kewajibannya otomatis pindah rumah ke PT Perikanan Indonesia. Hasil akhirnya, cuma ada satu BUMN perikanan yang terkonsolidasi. Simpel kan? Tentu, urusan hukum itu kan baru awalnya aja ya. Pertanyaan sesungguhnya adalah, kapal raksasa yang baru ini layarnya berkembang nggak? Yuk, kita intip kinerjanya setelah merger. Dan ambisi mereka ini nggak kaleng-kaleng loh. Pimpinannya bilang, kami berkomitmen terus bertransformasi menjadi perusahaan perikanan terbesar pada tahun 2026. Ini bukan sekedar gabungin dua perusahaan, ini tuh kayak deklarasi buat jadi penguasa industri. Dan datanya, wah ini benar-benar nunjukin hasilnya. Coba lihat, perubahan drastis di EBITDA. Ini tuh intinya ukuran untung dari bisnis inti mereka sebelum dihitung pajak dan bunga. Dari yang tadinya minus alias rugi, jadi plus alias untung besar hanya dalam setahun. Ini bukti nyata kalau menghilangkan tumpang tindih dan bikin efisiensi itu beneran manjur secara finansial. Suksesnya itu bukan cuma angka di atas kertas loh. Ini nyata, 454 ton produk laut yang berhasil mereka ekspor. Itu cuma dalam 9 bulan pertama tahun 2023. Bayangin, itu setara puluhan kontainer besar yang dikirim ke seluruh dunia. Keren banget, Gam? Terus, semua produk ini dikirim kemana aja? Wah, ini dia yang menarik. Mereka nembus pasar-pasar paling premium di dunia. Gurita dan tuna ke Amerika dan Jepang, cakalang ke Tiongkok. Ini nunjukin kalau perusahaan baru ini bukan cuma lebih irit, tapi juga makin jago bersaing di panggung global. Oke, kinerja sekarang udah keren. Tapi, gimana buat ke depannya? Yuk, kita lihat rencana mereka buat mastiin pertumbuhan jangka panjang dan dampak yang lebih luas lagi.
Nah, rencana mereka ke depan ini super ambisius, dan mereka nggak sendirian. Mereka gandeng partner strategis dari Inggris buat bikin kapal yang lebih modern, terus sama perusahaan Tiongkok buat modernisasi pelabuhan dan bangun energi terbarukan. Ini bukan lagi soal nangkap lebih banyak ikan doang, tapi soal ngebangun ekosistem perikanan yang canggih dan berkelanjutan. Dan ini bukan cuma omong doang ya. Total investasi yang digelontorkan dari kerjasama ini nilainya lebih dari 70 juta dolar AS. Gede banget. Angka ini tuh sinyal kuat kalau investor global percaya sama masa depan industri perikanan Indonesia. Nah, ini dia intinya. Kenapa semua ini penting? Di balik semua strategi korporat dan angka-angka gede tadi, tujuan akhirnya ya kembali ke hal-hal yang paling dasar. Mastiin ketersediaan pangan buat negara kita, dan yang paling penting, ningkatin taraf hidup para nelayan lokal yang jadi tulang punggung industri ini. Jadi, setelah semua kekuatan disatukan dan hasilnya mulai kelihatan, satu perusahaan raksasa sekarang menguasai lautan Indonesia. Pertanyaan besarnya sekarang, mampukah raksasa baru ini nggak cuma jadi jagoan di kandang sendiri, tapi juga jadi raja di panggung perikanan dunia? Cuma waktu yang bisa jawab.